Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil islami wal iman wa faddala dinana ala sairil adyan. Nahmaduhu tabaraka wa ta'ala wa nashkuruhu ala alaihi wa ala na'maihi al-mutakathirah. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب لنا سواه ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فجزاه الله عن أمته خير جزاء. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من أمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وفي قوله تبارك وتعالى أيضا في سورة أخرى وفي آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من أمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat Maghrib rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih tetap memberikan taufik hidayah dan inayah kepada kita semua sampai pada malam ini masih dimudahkan oleh Allah untuk beramal soleh, berkumpul kita di tempat yang mulia. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dijadikan oleh Allah sebagai pertemuan yang bisa mempermudah urusan dunia dan akhirat kita, sampai dengan izin Allah di hari kiamat nanti kita dipertemukan Allah ke dalam jannatul firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam serta keberkahan kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan para sahabat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkahan bacaan salawat dan salam kita tersebut, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita di hari kiamat nanti diberikan oleh Allah kemudahan untuk mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat Maghrib rahimani wa rahimakumullah. Untuk malam ini kita akan mencoba bapak dan ibu membahas karangan yang dikarang oleh Asy-Syaikh Abi Bakrin Al-Jazairi, yaitu nama kitab yang beliau karang adalah Minhajul Muslim. Minhajul Muslim. Dan satu lagi kitab yang bernama Sahih Fiqhus Sunnah li Abi Malik Kamal bin Sayyid Salim. Ini dua referensi yang ingin kita bahas. Di dalam kitab ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membahas tentang masalah al-af'alul mubahatu fis shalah. Al-af'alul mubahatu fis shalah artinya perbuatan yang boleh dilakukan di saat solat dan tidak menghilangkan atau tidak membatalkan solat.
ada perbuatan yang boleh dikerjakan di saat solat itu tidak membatalkan solat dan tidak mengurangi nilai solat. Apa di antaranya? Di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu fi sahih Bukhari wa fi sahih Muslim, terdapat di dalam kitab sahih Bukhari dan terdapat juga di dalam sahih Muslim. Dan hadis ini dari sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai daripada keduanya. Qala, dulu pernah Abdullah ibnu Abbas berkata, kata beliau, "Shallaitu ma'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzata lailah." Aku pernah salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu itu salat malam. Jadi tidak disebutkan dalam hadis ini apa nama salatnya. Ya, cuma malam hari. Kemudian kata beliau, yaitu Abdullah ibnu Abbas, "Faqumtu an yasarihi." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu sudah takbiratul ihram, saya datang memilih tempat ke sebelah kiri beliau. Abdullah ibnu Abbas mengambil atau memilih berdiri di sebelah kiri Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah takbiratul ihram. Beliau pun Abdullah ibnu Abbas sudah takbiratul ihram. Fakumtu ayyasari'i fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si min wara'i. Di saat itu kata Abdullah ibnu Abbas, Rasulullah mengangkat tangannya ke belakangnya, lalu dipegangnya ke palu ambo, lalu ditariknya ke sebelah kanan. Kemudian kata Abdullah ibnu Abbas, faja'alani ayyamini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kepalaku, beliau meletakkan, artinya menariknya mungkin untuk sebagai isyarat supaya berpindah ke sebelah kanannya. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan ini tidak menyalahi ataupun tidak membatalkan, bahkan tidak mengurangi keutamaan solat. Memang boleh. Boleh, Pak. Inilah salah satu juga dasar yang dijadikan oleh para ulama kita sebagai kias. Kalau ada orang Bapak dan Ibu menjauhkan dirinya, maksudnya ketika pada saat waktu kan imam pas sebelum takbiratul ihram, biasa imam membaca sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah atau min tamamis shalah. Luruskanlah barisan kalian dan rapatkanlah, karena orang yang mau merapatkan dan meluruskan barisan di dalam solat berjamaah termasuk menyempurnakan ibadah solat berjamaah. Ada orang masih membuat jarak, tidak mau merapatkan, maka boleh Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, walaupun kita dalam keadaan solat itu kita tarik entah selendangnya, namanya sarungnya, atau kita pegang bahunya, kita tarik supaya tidak masalah, boleh. Boleh Bapak dan Ibu, tidak mengurangi keutamaan dalam solat dan tidak membatalkan solat. Jadi kalau ada orang berbuat seperti itu, awak harus patuh. Inilah salah satu dalil yang menunjukkan bahwa al-af'alul mubahatu fi shalah, perbuatan yang boleh dikerjakan di saat seseorang solat dan tidak mengurangi keutamaan solatnya, yaitu membetulkan posisi seseorang
yang berada di shaf dengan menariknya. Ini boleh Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau ada orang melakukan seperti itu, jangan dong awak sakit hati. Dan sakit hati Bapak dan Ibu. Memang ada petunjuknya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat di dalam Sahih Bukhari dan terdapat juga di dalam Sahih Muslim. Ini yang pertama. Kemudian ats-tsani, yang kedua, al-af'alul mubahatu fi shalah, perbuatan yang boleh dikerjakan di saat sholat itu adalah menutup mulut ketika menguap. Tutup mulut tu ketika menguap. Jangan biarkan manganga. Kan ada orang sholat seperti itu. Tindak kebanggaan itu. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Warada fi hadits nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi Sunan At-Tirmidzi, terdapat di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Wa adzal hadits min Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini dari sahabat Nabi kita yang bernama Abi Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Qala, dulu pernah Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah bersabda, at-tatha'uba fi sholati minasyaiton. Hati-hati. Kata Nabi kita, menguap dalam solat itu berasal dari syaitan. Menguap dalam solat itu berasal dari syaitan. Fa idza tasauba a'adukum fal yaqlim mastata'a. Apabila salah seorang di antara kalian menguap di saat solat, maka fal yaqlim, maknanya maka hendaklah ia menahannya. Kalau bisa, kan bisa, kalau tidak terlalu tahan mulut tu. Tapi kadang-kadang Bapak dan Ibu, awaklah ditahan karena mungkin susahnya mangangak juga. Baru tutup dengan tangan kanan kita. Mau ditarik, mau dia apapun, dibuka mulut itu, tapi dengan ditutup dengan tangan tidak masalah, boleh. Pokoknya jangan dibiarkan seperti itu. Wa fi riwayatin ukhra, di dalam riwayat yang lain, an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi kita yang bernama Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza tasauba a'adukum falyumsik biyadihi ala fihi. Apabila salah seorang di antara kalian hendak menguap di saat salat, maka hendaklah ia menahan dengan tangan kanannya. Tahanlah dengan tangan kanan. Kenapa? Fa inna syaitana yadkhulu, karena apabila dibiarkan mulut itu terbuka di saat menguap, disitulah kesempatan syaitan masuk. Situlah kesempatan syaitan masuk ke tubuh kita. Kalau sudah masuk, wa qala syaitan pun mengecek, membisikkan kepada orang yang salat, ya fulan, wahai fulan, uzkur kada wa uzkur kada. Wahai fulan, ingatlah ini, ingatlah itu, ingatlah ini, ingatlah itu. Makanya tidak fokus dari solat. Bacaan masih tetap lengkap di mulut, tapi panganannya lah entah ke mama, lapailah ke Bandung, lapailah macam-macam. Ini hati-hati nih. Biasanya kalau lah seperti itu ragu, lah berapa rakaat gua. Lupa dia udah berapa rakaat.
3 atau 4, 3 atau 4. Ketika Anda bisa memastikan, maka ambil jumlah yang paling sakete. Jumlah yang paling sakete. Nanti di ketika pada saat Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah tasyahud akhir, jangan langsung salam. Sujud sahwi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu dia. 2 kali sujudnya. Bacaannya sama seperti bacaan boleh, karena tidak ada hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih ada bacaan khusus di ketika pada saat sujud sahwi. Lalu dari mana datangnya bacaan subhana man la yanamu wa la yashu? Kan itu yang biasa kita dapat nak. Subhana man la yanamu wa la yashu. Di mana dapat itu? Itu adalah ijtihad para ulama. Para ulama yang membaca itu. Sehingga ditulis mereka di kitab-kitab, dan tidak menyalahi apabila itu pun yang dibaca di ketika pada saat sujud sahwi, tidak masalah. Atau bacaan di seperti kita sujud biasa, itu yang dibaca sujud sahwi boleh, tidak masalah. Tetap subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, atau subuhun qudusu rabbul malaikati warruh, atau subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Mana yang mudah? Boleh Bapak dan Ibu awak baca Iqra ma tayassar, baca yang paling mudah. Ada 2 ya. Yang pertama tadi perbuatan yang boleh dilakukan di saat solat, tidak mengurangi solat. Apa tadi? Membetulkan posisi ya, membetulkan posisi seseorang yang berada di shaf dengan menariknya ke depan atau ke belakang. Yang kedua tadi menutup mulut di saat menguap. Kemudian ada tambahan, Ustaz, berarti kalau di luar solat boleh dong dibuka mulut itu juga? Bukan. Di luar solat pun tetap tutup mulut. Tutup mulut. Jadi jangan kita pahami hanya di dalam solat saja. Ini yang kedua. Kemudian Bapak dan Ibu, yang ketiga, as-salis al-af'alul mubahatu fi shalah, perbuatan yang boleh dilakukan di saat salat. Apa yang ketiga? Wa fi qauli al-Qasim, ada ungkapan dari Qasim, wa adza warada fi kitabi al-masaib li ibni Abi Daud, dan ini disebutkan di dalam kitab al-masaib Ibnu Abi Daud. Apa kata Qasim? Anna Aisyata taqra'u fil mushafi fatusalliya fi Ramadan au ghairuh. Sesungguhnya Aisyah zaujatun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridai beliau, apa katanya? Taqra'u al-mushaf fatusalliya fi Ramadan, pernah salat dengan membaca langsung mushaf, mencalik. Di ketika pada saat salat, Aisyah pernah mencalik mushaf. Salat apa itu? Fi Ramadan, yaitu salat sunnah di bulan Ramadan. Au ghairu, atau di luar bulan suci Ramadan. Ini dasar bolehnya Bapak dan Ibu mencalik Al-Quran di ketika awak solat sunnah. Tapi kalau untuk solat yang wajib, tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan awak mencalik Al-Quran.
Kita dianjurkan membaca yang wak dapat. Sekiranya bapa dan ibu hanya qul huwallahu ahad senyo yang dapat, itu senyo, habis surah Al-Fatihah rakaat pertama awak baca qul huwallahu ahad. Kemudian rakaat kedua habis membaca Al-Fatihah qul huwallahu ahad lu balik. Lebih baik daripada awak mencali Al-Quran kalau dalam solat yang wajib. Tapi kalau solat sunnah boleh mencali Al-Quran. Silahkan. Itulah sampai kini Bapak dan Ibu yang muliakan Allah. Kalau di Mesir, sesuai pengalaman hamba tu, Mesir, di masjid-masjid ataupun di musola-musola, kalau bulan Ramadan itu sakurangnya Bapak dan Ibu yang muliakan Allah, sabulan Ramadan itu harus khatam Al-Quran dibaca imam tu. Mencalik. Aduh, tinggi tampik apanya? Namanya tu. Tampik untuk meletakkan Al-Quran, supaya jangan terlalu nanti ketika rukuk tak susah lawak memacik-maciknya. Jadi misalkan iko bapa dan ibu, ko tampiknya, awak solat di siko. Setiap lembaran yang awak ingin baca, ambil kian batasan-batasannya, buat tanda-tanda apanya, supaya jangan susah bana. Kadang-kadang ketika tangan kau susah kadanglah 2 lembar lo membukanya supaya tidak salah. Setiap per lembar tu Bapak dan Ibu ada karate atau apalah, jadi awak nanti ketika habis 1 lembar halaman, ketika rukuk Allahu Akbar, itu caranya. Tapi hanya yang berlaku Bapak dan Ibu hanya untuk solat sunnah. Kalau solat yang wajib tidak dianjurkan memacik Al-Quran atau memegang Al-Quran. Lah 3 ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kemudian warada fi kitabi Musannaf Ibni Abi Syaibah, terdapat di dalam kitab Musannaf anak Abi Syaibah. Apa kata beliau dari Qasim juga? Kana ya ummu Aisyata abadun yaqra'u fil mushaf. Pernah Aisyah radhiyallahu anha diimami oleh seorang hamba sahaya yang membaca pada mushaf. Artinya pada waktu solat sunnah. Jadi Aisyah waktu itu menjadi makmum. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, Rabi' al-af'alul mubahatu fis shalah. Perbuatan yang boleh dilakukan di saat salat adalah waqala Shaddad bin Al-Had, berkata Shaddad anak Al-Had radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Qala, dulu pernah ia berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda salatai al-isya wa huwa hamilu Hasanan au Usainan. Kata Shaddad bin Al-Had radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk mengimami kami solat isya. Ketika itu
Rasulullah membawa cucunya, ya, membawa cucunya. Di saat salat, fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawada'ahu. Awalnya Rasulullah meletakkan cucunya di depan. Rasulullah jadi imam. Pas di ketika bapak dan ibu, thumma kabbara lis-salati fasalla fasajada baina dhahrai salatihi sajadatan atalaha. Di ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud, cucunya tadi yang diletakkannya di depan beliau datang bakudo-kudo ke punggung Nabi. Naik cucunya ke punggung Rasulullah. Akhirnya bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melamakan atau memanjangkan bacaan di waktu sujudnya. Para sahabat cameh apa yang terjadi pada diri Rasulullah, sehingga ada sahabat di belakang mengangkit kepala. Diangkatnya kepala, rupanya cucu Nabi kita Muhammad sedang berkuda-kuda. Tetap mereka sabar mengikuti Rasulullah. Singkat ceritanya bapak dan ibu, setelah selesai solat, lalu sahabat bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tadi di saat sujud, karena bacaanmu sangat panjang di ketika sujud, kami khawatir apa yang terjadi pada dirimu sehingga kami mengangkat kepala. Apakah batal solat kami itu ketika mengangkat kepala kami ya Rasulullah? Karena melihat apa yang terjadi pada dirimu." Akhirnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi kita? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata qala an-nasu ya Rasulullah innaka sajadta baina dha'ra'i salatika sajadatan atalatha, ya, hatta dhananna annahu qad addatha amara aw annahu yuha ilaika qala kullu dhalika lam yakun walakinna bani irtahalani fakarihtu an ajala wa atta yaqdi hajatahu. Ini panjang nih, sesuai dengan apa yang disampaikan tadi. Jadi kalau kalian menemukan ada imam kalian dalam keadaan seperti itu, mungkin lama bangkit dari sujudnya, boleh, tidak masalah kalian mengangkat kepala, tapi jangan artinya langsung karena imamnya tidak bangkit-bangkit dari sujud akhirnya awak solat sorang-sorang. Tidak, tetap kalian sujud, tetap ikuti. Tapi apabila nanti imamnya mana tahu ada yang masalah, meninggal dunia, ya, meninggal dia pada saat sujud itu, maka gunanya tadi diangkat kepala itu bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, melihat keadaan apa yang terjadi pada si imam. Kalau seandainya imamnya itu meninggal dunia, maka yang di belakang imam itu langsung menggantikan posisi imam itu. Allahu Akbar. Tidak boleh dibatalkan solat. Jangan dibatalkan solat, tidak boleh. Biarkan imam yang lah meninggal itu seperti itu dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau masih ada mungkin jumlah rakaatnya yang masih yang perlu ditambah bapak dan ibu, maka yang di belakang imam itu nanti baru maju ke depan lagi. Biarkan di yang imam yang tadi di situ. Awak jadi pengganti imam. Ini tidak menutup kemungkinan bapak dan ibu terjadi. Pasti pernah itu terjadi. Bahkan ada kakak senior Rambo, dulu kami sama-sama sekolah di Ma'had Mustafawiyah Purba Baru.
Beliau mengimami solat. Beliau tinggal membuat pesantren di daerah Bengkulu, tahfidzul Quran. Pas di ketika waktu sujud, Bapak dan Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, meninggal di waktu sujud. Ada orang berilmu di belakangnya, kok lama bana, kok imam kondak bangkit dari sujud, diangkatnya kepalanya, rupanya lah batuka posisi imam ko lah jatuh. Akhirnya ini langsung Allahu Akbar sampai selesai. Nanti selesai salat baru di urus jenazah tersebut. Jadi tidak membatalkan solat, Bapak dan Ibu. Yang penting jangan dibatalkan solatnya. Itu yang harus kita pahami. Bahkan bukan hanya di ketika di waktu solat saja. Ada pernah terjadi Buya Allahu yarham Buya Abidar Lubis, ya, Buya Abidar Lubis di Padang Panjang ketika beliau khutbah Jumat. Sudah selesai khutbah pertama di atas mimbar. Pas di ketika mau khutbah kedua, baru membaca Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, langsung jatuh dari mimbar tuh. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Khutbah dan selesai lagi khutbah kedua. Maka bagaimana caranya? Kalau kita belum sholat, sebagian yang dalam masjid itu mengangkat yang meninggal tadi, kemudian orang yang berilmu yang ada dalam masjid itu menggantikan posisinya untuk melanjutkan khutbah itu. Tidak dari awal lagi, melanjutkan saja. Lanjutkan khutbahnya. Khutbah kedua berarti tadi waktu meninggal, berarti khutbah kedua saja. Nanti Bapak dan Ibu langsung barakallahu li wa lakum kita dibaca dengan doa, baru alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Baru salat. Boleh. Tidak menjadi masalah. Lalu bagaimana yang mengangkat jamaah kalau seandainya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang jatuh dari mimbar itu lalu meninggal, masih mungkin maka sebagian yang membantu, yang membantu orang boleh Bapak dan Ibu membawa sampai ke rumah sakit. Nanti mereka hanya sholat zuhur saja, mengganti dengan sholat zuhur. Tapi tidak boleh semua ikut keluar. Kok harus digaris bawah ini. Beko ndak ada le khutbah le bawah bubarawak. Nggak boleh seperti itu. Inilah luar biasanya Bapak dan Ibu. Ilmu itu penting ilmu. Al ilmu qabla al qaul wal amal. Berilmulah dulu kita sebelum berbicara dan berbuat. Karena orang yang asal bangece, orang yang asal berbuat tanpa didasari dengan ilmu akan sering sasek. Ini pentingnya ilmu Bapak dan Ibu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan sekali-kali engkau melakukan satu apapun tanpa didasari dengan ilmu. Penting mana ilmu itu Bapak dan Ibu. Makanya itulah gunanya kita mengadakan kajian. Sampai baru ya. Yang pertama tadi apa? Membetulkan posisi seseorang yang berada di shaf dengan menariknya. Kemudian yang kedua, menutup mulut di saat menguap. Yang ketiga, membaca Al-Quran atau melihat mushaf ketika pada saat sholat sunnah. Kalau sholat yang wajib tidak, baca saja mana surah yang kita hafal. Kemudian yang keempat, boleh mengangkat kepala apabila imamnya terlalu lama pada saat waktu sujud. Angkat kepala, tidak masalah. Dulu lah pernah aku sampaikan kayaknya di Siko di Mas Haji
Tidak perlu ambo sebutkan, tapi di Bukit Tinggi. Tidak perlu ambo sebutkan masjidnya di mana. Jadi pas ambo bapak dan ibu yang mulakan Allah solat isya, ambo imam, lapeh wudu ambo pas waktu sujud. Batal wudu ambo pas di waktu sujud. Jadi tidak mungkin ambo lanjutkan solat ambo. Kalau ambo lanjutkan solat batal, tentu ambo menanggung dosa. Karena apa kata Rasulullah, la salata liman la wudu'alah, tidak sah lagi solat seseorang kalau sudah tidak ada wudunya. Lalu apa yang saya lakukan sebagai imam? Saya pegang bahu yang di belakang ambo. Ambo pegang bahunya, diangkitnya kepalanya, ambo ikian sujudnya balik. Aku kacau kalau seperti itu Pak. Itu hati-hati tuh. Tidak paralu sama nanyo Pak. Pokoknya kalulah ada yang makcik bahu kita, berarti menunjukkan imam kau sedang bermasalah kuah. Iku kalau sudah menggelengkan kepalanya, akhirnya karena nyo ndak namu lain, ambo pegang bahu yang di sampingnya balik. Ini yang senyo. Ndak ada manga-manga lain. Onde. 3 orang bapak dan ibu di belakang ambo, yang waktu itu bapak dan ibu, ambo pegang bahunya sama sadunya. Lah lama sujud kuah. Adulah di sudut tu bapak dan ibu orang berilmu. Yo pasti berarti imam kulah. Aduh bermasalah pun. Inilah yang menggantikan ambo. Allahu Akbar. Seharusnya, itu ambo tekankan. Kalau seharusnya bapak dan ibu orang diusahakanlah orang berilmu di belakang imam. Yang di belakang imam itu pas, itu adalah orang berilmu. Coba perhatikan di Masjidil Haram. Ya, pernah bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, Syekh, siapa itu ambo lupa Syekhnya, pas di ketika waktu sholat Jumat, mungkin karena dia terlalu semangat mana waktu khutbah sholat Jumat, sunnahnya kan siapa yang khutbah Jumat, siapa yang khutbah dia yang jadi imam. Itu biasa pada umumnya tuh bapak dan ibu, sunnahnya. Jadi ketika Syekh pas waktu mengimami solat Jumat, baru membaca Al-Fatihah, lah parau suara imamku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nggak keluar lagi. Nggak keluar napas tu lagi. Aduh di belakang beliau Syekh Abdurrahman As-Sudais. Di belakangnya. Karena lah diulang-ulang imamku, ndak keluar lagi imam apanya, bapak dan ibu sarunya, akhirnya maju Abdurrahman As-Sudais ke depan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang imam yang tadi mundur ke belakang. Itu kalau sama-sama berilmu. Kalau udah berilmu kacau. Itulah pentingnya ilmu itu bapak dan ibu. Lah kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada bulan depan. Hadanallahu wa iyyakum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.